Malam hari ini Bapak, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu yang terindah di mana kami bisa kumpul bersama dalam persekutuan doa Immanuel. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhanlah yang mengaturnya. Dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat spesial bagi kami semuanya. Dan kami yakin bagi mereka yang susah, yang sakit, yang lemah, semua akan mengalami mujizat dari Tuhan. Untuk itu Bapa, mari Engkau urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Terangi kami dengan firman-Mu. Dan segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, kami terima berkat firman ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya, apa kabar? Ya, puji Tuhan, ya. Saya percaya semua kita terus mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Oke, tidak berlambatan, mari kita baca Yesaya 48 ayat yang ke-10. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ya, bahkan hampir 2 tahun kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman. Karena ini pengalaman yang sangat menyayat hati ya, karena banyak yang terpisah oleh karena adanya virus corona. Tetapi saya mau katakan, semua yang terjadi di kehidupan kita, bahkan terjadi di muka bumi ini, semua di dalam kendalinya Tuhan, semua seizin Tuhan. Makanya hari-hari ini kita sedang berproses dengan Tuhan. Dan saudara perlu tahu bahwa satu-satunya cara yang Tuhan pakai untuk uji orang, ya pasti dengan kita melewati dapur kesengsaraan seperti firman Tuhan hari ini. Saudara, kalau kita melihat dapur kesengsaraan ini tidak mudah loh. Karena kalau saya lihat makna yang terkandung di dalamnya dalam pengertian bahasa Ibrani, kesengsaraan itu artinya ani, ya, A-N-I-Y. Artinya kita sedang diperhadapkan dengan lembah kekelaman. Di mana di lembah kekelaman itu tidak ada terang. Di lembah kekelaman tampaknya tiada harapan. Ya mungkin hari-hari ini pun kita di dalam dunia usaha, engkau sebagai pebisnis, banyak hal yang kita temukan bahwa kita mengalami goncangan-goncangan dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan. Bahkan mungkin ada yang terjun bebas, saudara. Karena saya lihat banyak orang yang konseling dengan saya, pengusaha-pengusaha besar. Mereka katakan, Bu, hari-hari ini kami menangis karena mau bayar karyawan aja enggak sanggup. Ada juga yang telepon saya, Ibu, per bulan kami rugi 40 miliar, belum lagi bayar bunga 3 miliar. Saudara, saya dengar itu sedih, saudara, ya. Karena apa? Bayangkan dalam 3 bulan terakhir mereka rugi 120 miliar ditambah 3 miliar bunga bank. Wah, ini tidak mudah loh, saudara. Tetapi saya mau katakan, di lembah kekelaman, kalau kita ini tetap berespon benar di hadapan Tuhan, saya percaya walaupun keadaan ini sepertinya tiada harapan, tapi ingat firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena memang kita akan teruji saat kita dibawa Tuhan dalam dapur peleburan, dalam dapur kesengsaraan. Makanya pengertian lembah kekelaman di sini adalah rasanya kita menghadapi bahaya, rasanya kita melewati realita tanpa harapan. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa kalau dulu kita ditolong Tuhan, sekarang, besok, dan selama-lamanya, saya percaya semua kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Asalkan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita mengatakan, wes Tuhan selesai sampai di sini, tidak ada gunanya saya ikut Tuhan. Buktinya saya mengalami goncangan, saya mengalami keadaan yang tidak ada harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertahanlah walaupun engkau sekarang ini di lembah kekelaman. Mari Anda akan membuktikan kasihmu, cintamu, sayangmu kepada Tuhan, dan berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Walaupun sekarang rasanya pengertian kesengsaraan yang dimaksudkan di sini, engkau mengalami keadaan serba sulit, tetapi percayalah bahwa engkau hari-hari ini rasanya mengalami keadaan serba sulit, tetapi saya percaya Tuhan tidak akan persulit, saudara.
Ya, jangan pernah kita takut walaupun kita berhadapan dengan keadaan yang tiada harap, serba sulit. Tapi mari kita ikut Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan jadi pecundang di tengah jalan, ya. Tetapi mari kita selesaikan pertandingan kita dengan baik. Jangan melihat ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Lihat ke depan. Pasti ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Siapa tahu saudara ya, dengan saudara mengalami keadaan serba sulit, tinggal selangkah lagi saudara mengalami mujizat spesial dari Tuhan. Jangan saudara mulai, wah karena keadaan serba sulit, ekonomi sulit, saudara mulai ngancam-ngancam Tuhan. Sudah wes Tuhan, saya nggak akan pelayanan lagi. Nggak ada gunanya bayar perpuluhan, nggak ada gunanya saya setia. Kembali saya ingatkan, kalau orang punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka cara dia meresponi masalah itu pasti akan berbeda. Kalau dia memang bertumbuh berakar di dalam Tuhan, saya yakin lembah kekelaman itu akan membawa dia dalam satu pengertian bahwa ini sebentar saja kok. Ini cuma Allah sedang uji saya, tapi saya percaya saya akan tampil jadi pemenang. Makanya butuh sekali yang namanya kita intervensi, kita punya pikiran dan hati. Jangan sampai kita ini pada saat di masa sukar, pada saat dalam keadaan serba sulit, kita mulai mengasihani diri. Bahkan mungkin kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya mau katakan, setiap kita punya tanggungan yang berbeda. Tetapi percayalah, ketika kita punya pertumbuhan yang benar di dalam Tuhan, ya, maka kita akan melihat satu hari kelak semua akan selesai. Ya. Bahkan pengertian kesengsaraan yang dimaksudkan di sini adalah menderita. Saudara, bukankah Tuhan sudah bilang dari awal, mengikuti Tuhan itu harus siap menderita. Untuk mengikuti Tuhan harus rela sangkal diri. Mengikuti Tuhan harus rela pikul salib. Mengikuti Tuhan harus apa saudara? Ikut cara Tuhan. Jangan pakai cara kita atau pakai cara-cara kita untuk dipaksakan dengan cara Tuhan. Enggak seperti itu saudara. Tuhan yang harus paksakan cara Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Jangan sok ngatur Tuhan. Kalau kita ngatur Tuhan, yang terjadi tidak indah saudara. Tapi kalau kita belajar menempatkan diri bahwa saya yakin bahwa cara Tuhan pasti yang terbaik, walaupun kadang-kala menyakitkan. Sama seperti Ayub, dia hadapi persoalan yang sangat berat. Saudara lihat ya, bertubi-tubi datang ujian. Dalam sehari semua habis ludes, anak 10 habis. Saudara, bisakah saudara mengatakan Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa ketika semua sudah ludes? Mungkin manusianya kita mulai ngomel, mulai berontak, bahkan mulai tidak mempercayai Tuhan. Saya katakan, Ayub sangat tahu persis siapa Allah yang dia sembah, ya. Sehingga muncul satu perkataan yang luar biasa di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara perhatikan, orang kalau punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, ya. Ada bahasa yang saya senang. Kalau dalam bahasa Yunani dia mengatakan dianoia, artinya kedalaman cara berpikir benar, ya. Pemahaman akan kebenaran akan memampukan kita bisa mengerti dan tahu bahwa apapun yang Tuhan buat selalu baik adanya. Bahkan Daud karena dia Ayub karena dia punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, pada akhirnya dia menyadari Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia sangat menyadari bahwa semua itu titipan. Sehingga kalau mana Tuhan ambil semua kesenangannya, Tuhan ambil semua kekayaannya, dia tidak kecewa, ya. Dan dia yakin bahwa seperti di dalam Ayub 5 ayat 24, tempat kediamannya tidak akan diapa-apakan. Itu satu imannya di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah digoncangkan oleh penderitaan. Karena kita tahu benar bahwa di balik penderitaan selalu Tuhan kerjakan yang namanya kemuliaan. Ya, makanya hari ini saudara, jangan sok bilang aku hamba Tuhan, aku mau pikul salib. Giliran datang masalah sedikit, giliran kesusahan sedikit, giliran keadaan serba sulit saudara hadapi, mulai goncang, galau, mulai berontak, mulai mengata-ngatai. Wah, saya mau katakan, kalau Anda punya pemahaman yang benar, maka Anda akan berakar di dalam Tuhan dan memunculkan
cara pikir yang benar, bahkan berespon yang benar. Saudara, kalau Anda hanya sekedar tahu tentang firman, maka Anda akan bereaksi salah waktu menghadapi masalah. Tapi ketika Anda punya pemahaman yang benar, ketika ada masalah, pasti responmu akan baik-baik saja. Ya, jadi saudara, biarlah hari-hari ini, walaupun ada ujian, bahkan virus Omikron sekarang mulai berbunculan lagi, tapi saya mau katakan, itu tidak akan menggugurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, karena memang iblis berusaha sedapat mungkin orang benar dibuat gugur di tengah jalan. Tapi saya percaya kalau kita benar-benar tahu bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalamnya, maka kita tetap akan bertahan untuk mempercayai Tuhan. Kita tidak akan seperti istrinya Ayub, ya, pada akhirnya berontak, pada akhirnya ngamuk sama Tuhan, ngamuk sama suami. Karena apa? Dia hanya sekedar tahu, tapi dia tidak pernah menghidupi firman yang dia dengar setiap hari. Dia tidak pernah punya pemahaman yang benar bahwa segala-galanya Tuhan yang punya. Dan kalau Tuhan mau ambil, itu hak-haknya Tuhan dong, suka-sukanya Tuhan. Tetapi kita melihat istri Ayub kalah dalam pertandingan. Tetapi kita melihat orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Ya, lihat, semua Tuhan gantikan melebihi dari apa yang hilang. Coba saudara lihat peristiwa Daud ya. Tuhan yang suruh perang, tetapi pada waktu dia pulang di rumah, pas dia sampai ke Siklak, semua sudah terbakar. Bahkan istri dan anaknya ditawan. Saudara, kita bisa salahkan Tuhan dong. Tuhan yang suruh saya berperang, pulang-pulang semua habis. Keluarga berantakan, ya, semua terbakar. Bahkan dia mengalami keadaan terjepit karena dia disalahkan oleh banyak orang. Padahal dia tidak tahu menahu. Tapi kita melihat saat Daud mengalami goncangan yang berat, bahkan ancaman-ancaman datang sampai dia dalam posisi terjepit ya. Apa yang dia lakukan? Reaksi apa yang dia buat di hadapan Tuhan? Apakah dia ngamuk? Apakah dia berontak? Apakah dia mulai marah-marah gitu? Tetapi yang dia lakukan adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, saat engkau tidak mampu, saat engkau mungkin mengalami keadaan sangat terjepit, tidak bisa buat apa-apa, satu-satunya cara adalah mari kita berlutut di kaki Tuhan. Saya percaya semua kita yang mengikuti streaming malam hari ini sudah mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan. Ya, saya percaya masa-masa lalu yang kita hadapi benar-benar mengajarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Ya, kita manusia terbatas adanya. Tapi kalau Tuhan turut campur tangan, kalau kita disertai Tuhan, benar-benar kita melihat bahwa pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Karena memang saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Dia hari-hari ini sedang memurnikan kita. Saudara, kata memurnikan yang dipakai di sini itu bahasa yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu saraf. Ya, saraf itu artinya Tuhan mau bikin kita diperhalus di dalam, supaya Anda dan saya benar-benar gampang diajar oleh Tuhan. Saya kembali ingatkan bahwa suka atau tidak, kita harus diuji. Melalui apa? Dapur kesengsaraan. Anda dan saya akan mengalami yang namanya lembah kekelaman, mengalami keadaan tiada harap, mengalami keadaan yang serba sulit, menghadapi penderitaan. Ya, tapi saya mau katakan semua itu Tuhan izinkan karena supaya mungkin kita sekarang ini pribadi yang sombong, merasa kita kuat, kita bisa, kita pintar, wah kita segala-galanya. Coba ya, kalau Tuhan izinkan engkau melewati lembah kekelaman, coba kalau Tuhan izinkan engkau mengalami masa kesukaran, bisakah Anda teruji dan mengatakan, saya akan tetap bertahan sampai pada akhirnya? Atau mungkin saudara bisa nyanyi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Saudara, jangan cuma ngomong tok ya, tetapi ketika Anda menyanyi sampai akhir ku menutup mata, artinya sampai titik darah penghabisan, saudara mau tetap ikut Tuhan. Saudara mau tetap mempercaya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
dengan kehidupanmu yang engkau jalani hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Kata memurnikan itu mengandung pengertian begini: Tuhan ingin tahu kebenaran di dalammu apakah memang berakar atau cuma sekedar teori, atau Anda cuma besar omongan tetapi tindakan tidak ada. Makanya saudara, Anda diizinkan hadapi yang namanya lembah kekelaman. Anda diizinkan harus hadapi mungkin sakit penyakit, mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan. Ada banyak kali yang kau disalahkan, direndahkan, dihakimi, digosipkan, dituding, diposisikan di tempat yang salah. Dapatkah Anda bisa sabar, bisa tenang? Dapatkah Anda bisa membalas kejahatan dengan kebaikan hati? Karena ini paling sulit, saudara. Tetapi saya percaya kalau orang yang benar-benar tumbuh, orang yang benar berakar di dalam Tuhan, dia tidak akan tumbang, dia tidak akan roboh, dia tidak akan cengeng, dia tidak akan pernah mengasihani diri. Tetapi dia akan mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Dia akan tetap punya prinsip bahwa semua akan selesai karena saya punya Tuhan yang hebat. Kalau di sana pernah ditolong Tuhan, aku juga. Kalau masa laluku pernah ditolong Tuhan, saya pernah mengalami kesembuhan. Hari ini, esok, dan seterusnya, saya percaya saya juga akan mengalami pertolongan Tuhan. Makanya saudara, jangan jadi anak Tuhan atau pribadi yang terlalu cengeng, ya, gampang tersinggung, ya, baper, kepo. Aduh, haleluya. Mari hari-hari ini berikan yang terbaik buat Tuhan, dan buktikan cintamu kepada Tuhan. Dengan apa? Tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya kesusahan apapun bisa diatasi asalkan saudara mau bersyukur. Karena orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu sukacita, Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya untuk dicurahkan di dalam rumah tangganya, di dalam perbendaharaan kita. Karena saya tahu lembah kekelaman ini akan mengerjakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya terlalu amat yakin walaupun ini masa kesusahan mungkin berkepanjangan, tetapi saya yakin kita masih bisa makan, minum, pakai. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan dalam masa krisis corona seperti ini, saudara. Dan saya benar-benar melihat Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Kadang-kala memang sudah bingung loh, saudara. Siapa nggak bingung menghidupi orang banyak, saudara? Tetapi saya melihat bahwa walaupun tanggunganku banyak, ya, orang yang Tuhan percayakan kepada saya tiap bulan cukup lumayan, ya, untuk dikasih makan. Tetapi saya melihat Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada pernah kami juga sempat, ya, saya bilang diperhadapkan dengan kesusahan sampai pada akhirnya saya dan anak-anak bergandengan tangan berdoa di ruang doa. Sampai kami cuma bilang satu-satunya cara yaitu mari kita andalkan Tuhan, perkuat kubu doa. Sampai pada akhirnya kami melihat ketika kami berdoa, Tuhan datangkan mujizat, hari lepas hari Tuhan datangkan mujizat luar biasa, saudara. Makanya jangan pernah takut ketika engkau hadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Saya percaya Ibu Indra sudah pernah mengalami akan hal itu, ya. Ya, saya bilang sampai mungkin menangis sampai sudah nggak bisa mengeluarkan air mata, ya, Bu Indra. Tapi hari ini, saudara, Ibu Indra kalau nangis sekarang sudah nggak cengeng, tetapi nangisnya karena terharu bagaimana Tuhan terlalu amat baik. Ya, saya lihat juga Ibu Fang Fang, wah, luar biasa. Dengan adanya pengalaman-pengalaman pahit, itulah yang membuat Ibu Fang Fang bisa menjadi cerdik, menjadi istri yang cakap dan bijaksana, sehingga mampu berkata segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau saya kena masalah, saya bilang welcome. Kalau ada tambah lagi supaya berkat saya makin bertambah. Amin. Ya, apapun yang terjadi, mau dihakimi, mau dibicarakan, mau digosipkan, wah, pokoknya benar-benar, ya, saya bilang beresiko banget kan kita ini hamba-hamba Tuhan, ya. Pakai sedikit dibilang kedagingan, pakai sedikit dibilang pakai perpuluhan, aduh, macam-macam deh. Tapi saudara, kalau kita tidak melakukan, ngapain, ya, kita mau gubris, ya. Itu cara iblis juga untuk intimidasi kita loh, sehingga kita ini jadi aduh, terbawa perasaan, akhirnya rasa bersalah. Kalau saudara tidak melakukan, ngapain takut?
Ngapain terganggu? Saya pernah ya saudara, waduh, rasanya ya saya bilang, kok bisa sih orang ngomong begini-begini, aku kan gak melakukannya. Hampir-hampir saya juga terintimidasi. Tapi waktu saya mulai merasa, wah bahaya nih, saya bisa dipermainkan iblis nih dengan cara pikir yang tidak benar. Akhirnya saya mulai intervensi, saya punya pikiran dan hati. Saya bilang, ngapain saya ini termakan dengan apa kata orang? Saya jauh lebih takut Tuhan daripada ancaman manusia, penghakiman manusia. Kalau saya pada posisi yang benar, mari saudara tetap tertawa aja saudara, tertawakan masalahmu, amin. Ya, dan saya bilang, Hesti terlahir dengan orang yang suka tertawa. Kenapa saya harus bersedih dengan omongan orang? Rugi-rugi amat. Saya bisa kena kanker nih, saya bisa TBC gitu loh kalau terlalu menanggapi apa kata orang. Tapi ketika saya mulai intervensi, saya punya pikiran bahwa memang ini resiko kalau kita mengikuti jalan Tuhan. Namanya kalau kita mau ikut Tuhan kan harus sangkal diri, pikul salib, ikut cara Tuhan, siap menderita. Jadi memang kayak Pak Frans ya, saya bilang siap menderita, siap dituding, dihakimi, dihancurkan, diposisikan di tempat yang salah. Ya itu resiko jadi hamba Tuhan. Ngapain Anda mau jadi hamba Tuhan kalau tidak mau menderita, tidak mau pikul salib, ya toh? Jadi hari ini saudara, kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan, siap selalu diuji oleh Tuhan, siap selalu masuk dalam dapur peleburan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, kita lihat rasa-rasanya waktu mereka dijebloskan di api gitu saudara, waduh, mungkin orang dunia tepuk tangan, kapok kon ya. Tetapi kita melihat orang yang berjalan dalam kebenaran nggak akan terbakar loh saudara. Malah mereka keluar, waduh, luar biasa. Sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Kenapa? Itu ujian dari Tuhan. Ya, akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego lolos dan menjadi kesaksian. Mungkin kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu terlahir di zaman sekarang, wah langsung viral Facebook, langsung saudara ya, TikTokan, waduh ada orang keluar dari api tidak terbakar gitu loh. Ya. Ya. Tetapi ya saya mau bilang, mari minta kekuatan dari Tuhan. Apapun yang terjadi, belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya teringat saudara, ini kesaksian saya. Benar-benar kami dibawa dalam keadaan serba sulit saudara ya, karena di masa corona ini waduh terjun bebas semua saudara. Pelayanan semua di cancel, terus usaha yang di pasar Atom, usaha yang di sini semua ditutup saudara. Aduh rasanya gimana gitu loh. Satu ketika saya bilang sama karyawan saya semua, anak-anak terapis, Anda mau agama apapun saya nggak peduli, tapi saya mau kita semua kompak berdoa. Anda berdoa dengan kepercayaanmu, tetapi saya yang pimpin. Saya mau kita doa bareng-bareng. Akhirnya saudara, setiap jam 6 sore kami berdoa semuanya saudara ya. Satu ketika waktu saya mau berangkat dari rumah, saya mau doa jam 6 ya, sama ada jemaat saya juga ya. Waktu saya mau keluar rumah, anak saya itu cegat saya. Dia bilang gini, anak yang tertua sekarang semester 7 ya di Ciputra. Dia bilang gini, Mami baru dapat email, ternyata Mami belum bayar SPP ya 2 bulan. Saya tanya, berapa Devon? 15 juta Mami. Waduh saudara, saya cuma mengangguk kepala, saya cuma tersenyum. Saudara tahu saya cuma bawa uang 2 juta loh saudara. Ya saya cuma, ya udah, saya menganggukkan kepala, tersenyum, saya jalan. Waktu saya sampai di pagar, tiba-tiba saya kedatangan tamu pendeta. Dan pendeta ini saya ngomong, Pak, ngomong sama suamiku ya, karena saya mau pergi doa sama jemaat dan sama karyawan-karyawan yang lain. Oh iya Bu katanya. Tapi waktu saya buka pagar, Tuhan itu mengetuk pintu hati saya dan mengatakan begini, hambaku berkati pendeta ini suami istri. Saya sampai bilang, suara setan, nggak bener. Karena apa? Saya bilang, apa Tuhan nggak dengar? Tadi aja saya mau keluar, anakku belum bayar SPP 2 bulan loh. Dan uang di tangan hanya 2 juta. Gimana Tuhan suruh berbagi? Rasanya nggak mungkin. Saya pikir ini suara setan. Ya sudah, saya nggak peduli, saya nggak gubris. Saya lagi buka pagar. Roh Kudus lagi bicara, hambaku berkati mereka, sampai 4 kali loh saudara. Akhirnya saya nggak tahan, saya masuk, saya ambil amplop dan saya kasih ke pendeta ini.
Dalam hati saya bilang Anda beruntung, sementara saya coba lagi. Aduh, haleluya. Ya. Nah, waktu saya sudah sampai di tempat di mana kami mau doa, saya ingat sekali, saya main gitar dan saya nyanyi begini. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Waktu saya nyanyikan itu, saudara, tiba-tiba saya dapat messenger. Dan isi dari messenger itu begini. Bu, aku nggak sengaja kok buka YouTube, tahu-tahu muncul khotbahnya Ibu. Saya sangat diberkati sekali dengan khotbahnya Ibu di YouTube. Saya tanya, Anda siapa, dari mana? Dia sebutkan namanya dan dia bilang saya dari Ambon. Wah, saya bilang, nih siapa orang ini kok kayaknya mau so akrab sama saya gitu ya. Tahu-tahu dia bilang gini, Bu, waktu saya dengar khotbah Ibu, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati Ibu. Tolong minta nomor rekeningnya. Bah, saya bilang, bahaya nih, di zaman sekarang nih banyak penipuan nih. Wah, kalau saya kasih nomor rekening saya, bisa-bisa uang di rekening saya ini dia kuras. Tapi apa Roh Kudus ngomong di hati saya, bagaimana mau dikuras, di dalam aja nggak ada. Waduh, saya sampai ketawa. Ya juga ya, apanya yang dikuras, di dalam nggak ada. Akhirnya saya bilang, coba deh. Saudara, saya coba kasih nomor rekening saya nih di Messenger. Saudara, saya kaget sekali. 3 menit kemudian dia kirim bukti mutasi. Saya cepat-cepat buka info saldo. Saudara tahu, detik itu juga SPP anak saya selesai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sampai menggeleng-gelengkan kepala. Saya cuma bisa nangis waktu saya doa itu bersama dengan tim doa saya, dengan karyawan. Saya bilang, Tuhan, ini sangat mustahil sekali. Kok ada orang cuma baca YouTube kok bisa ini ya, kok bisa memberkati saya ya, bisa melunasi SPP anak saya. Wah, ini sangat supranatural buat saya. Makanya saudara, ada kalanya kita diuji Tuhan. Benar-benar kita mungkin sepertinya mengalami keadaan tiada harap. Tapi tatkala kita bereaksi benar di hadapan Tuhan, kalau mana kita sujud menyembah Tuhan, surrender sama Tuhan, wah, ternyata nothing is impossible for God. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya saudara, mari berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan Anda menang teori, jangan Anda hanya tahu saja. Mari hidupi apa yang Anda tahu. Biarlah Anda berakar dengan cara yang benar, sehingga engkau bisa melihat pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Puji Tuhan saudara, saya yakin semua kita yang ikut streaming malam hari ini kita diperkuat oleh karena ada banyak masalah. Saya yakin Ibu Indra itu makin diperkuat karena sudah terlalu banyak masalah, sampai mumet-mumet ya, sampai nangis-nangis. Pernah ya Ibu Fang-Fang juga ya, saya lihat bahwa aduh, benar-benar diuji oleh Tuhan. Tapi ujian itulah yang memperkuat iman kita. Ujian itulah yang membawa kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu ada loh. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Seperti kata Ayub ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saya percaya Tuhan tidak pernah gagal tepati janji untuk Ibu Liliana Puspasari. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji untuk Ibu Fang-Fang. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji untuk Pak Frans, untuk Ibu Nini, untuk Pak Samuel, dan semua yang mengikuti streaming malam hari ini. Pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan tidak lupakan kita. Tuhan punya mata yang selalu melihat kita. Kondisi apapun, percayalah Tuhan selalu pegang kendali hidup kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan malam hari ini. Maju terus ya, tetap semangat and never give up. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita, dan tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini. Pasti akan ada pergantian musim yang baru, di mana saudara akan melihat air matamu akan menjadi sukacita, padang gurunmu akan menjadi Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Sekian, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada host kita malam hari ini. Terima kasih Pak Frans.